Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Akhirnya kami bisa juga membahas seputar One Piece chapter terbaru. Karena jujur saja, semenjak One Piece chapter 1031 itu muncul dan berbincangan mengenai alis Sanji yang berpindah tempat itu memanas di berbagai forum, kami begitu ingin ikut melontarkan sebuah pendapat. Namun kami pikir sepertinya kami harus bersabar dulu karena takutnya itu adalah sebuah kesalahan gambar. Sehingga kami menunggu konten ofisialnya. Naskah ini dibuat pada jam setengah 11 malam di hari Minggu. Artinya setengah jam setelah versi resmi One Piece chapter 1031 rilis di Manga Plus. Ya, kenapa kami upload video ini di hari Rabu? Karena Senin dan Selasa sudah ada video tentang ayah dan anak. Sehingga inilah hal yang akan kita bicarakan, yakni mengenai alis Sanji dan kasus Sanji terhadap para perempuan. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Di dalam konten ofisialnya, alis Sanji memang menjadi berlawanan arah. Dan malah kini alisnya sama seperti alis-alis saudaranya. Dan ternyata hal ini sudah ada clue terselubungnya sekitar 7 chapter yang lalu. Di One Piece chapter 1023, itu adalah chapter di mana Sanji curhat kepada Zoro mengenai tubuhnya yang terasa aneh. Dan reaksi Zoro di sini adalah, "Kau memang memiliki alis yang aneh." Dan sepertinya itu adalah sebuah komedi serius dalam manga ini. Jadi apa arti alis Sanji yang berlawanan arah ini? Dari One Piece chapter 1031 kita mendapatkan development karakter dari Sanji. Perkembangan karakternya begitu terasa. Kita bisa tahu betul bahwa Sanji sepertinya sudah selangkah lebih maju untuk mirip seperti saudara-saudaranya. Bahkan Sanji sendiri sampai bertanya-tanya, sisi manakah yang nantinya akan disukai oleh Luffy? Apakah sisi Sanji yang bodoh yang tidak bisa melawan wanita? Atau prajurit berteknologi tinggi kejam yang bisa membunuh siapapun meskipun monster seukuran Queen? Dan juga bersedia untuk membunuh siapapun jika diperintah? Yang mana yang lebih berguna bagi seorang raja bajak laut? Yaitu adalah dilema yang saat ini dirasakan oleh Sanji. Dan pertanyaan yang muncul adalah, apakah Sanji akan menjadi sama seperti saudara-saudaranya? Mari kita sodorkan fakta-faktanya terlebih dahulu. Di SBS volume 87, ada seorang fans yang bertanya, "Oda-san, halo, rambut Vinsmoke Jaji dan Sanji berwarna kuning. Jika demikian, kenapa keempat anak Vinsmoke yang tersisa mewarnai rambut mereka ketika mereka masih kecil? Atau apakah itu disebabkan oleh lineage factor?" Pertanyaan dari Kunlun Pretzel. Lalu Oda menjawab, "Pertanyaan ini dari luar negeri ya? Tentu saja saudara laki-laki yang memiliki warna rambut berbeda itu aneh kurasa. Anda sudah memberikan jawabannya. Ini adalah karena faktor keturunan yang dimanipulasi. Sanji adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh. Jadi dia dan ayahnya memiliki warna rambut yang sama." Di sini Eiichiro Oda mengatakan secara gamblang bahwa Sanji tidak terpengaruh akan lineage factor. Dan apakah itu benar? Ya, itu benar. Tapi lineage factor yang dibahas di sini adalah warna rambut. Warna rambut Sanji memang tidak berubah meskipun sekarang dirinya sudah memiliki kondisi tulang exoskeleton. Jadi katakanlah, di momen sekarang Sanji terpengaruh akan lineage factor. Dan di momen bersamaan dirinya tidak sepenuhnya terpengaruh akan lineage factor. Dan menurut kami, kasus seorang perempuan atau geisha yang terluka itu hanyalah sebuah kecohan semata. Karena Sanji waktu itu sedang tidak sadar. Ia terlalu banyak berpikir. Dan kondisi Sanji sedang berlari. Maka bisa saja skenarionya adalah Sanji menabraknya secara tidak sengaja. Namun karena tulang Sanji sekarang sudah sekeras besi, wanita tersebut pun terluka. Atau skenario kedua, bisa saja sang perempuan yang memukul Sanji terlebih dahulu. Namun karena tulang Sanji begitu keras, dirinya lah yang terluka. Tapi jika memang Sanji yang kehilangan emosi itu tidak terhindarkan, lalu apa yang akan terjadi? Pengembalian emosi. Tidak mungkin sebuah komik bertemakan bajak lautan memiliki anggota berhati dingin seperti saudara-saudara Sanji. Sehingga rasanya, jika Sanji memang kehilangan emosinya,
Kami pikir itu akan menjadi momen untuk cerita menceritakan di mana upaya teman-temannya untuk mengembalikan emosi Sanji menjadi kembali normal. Untungnya adalah Sanji pernah hidup dengan emosi, sehingga ini sama saja seperti bagaimana cerita menyembuhkan orang-orang yang tadinya sudah memiliki banyak kenangan, lalu tiba-tiba lupa ingatan. Bukankah ada banyak cerita yang seperti itu? Dan poin utama untuk mengembalikan sang korban menjadi normal biasanya adalah orang terpenting dalam hidupnya, atau katakanlah orang yang paling berkesan. Dan orang paling berkesan dalam hidup Sanji adalah Nami. Ya, hal ini ditekankan dari bagaimana Eiichiro Oda men-setting hubungan antara Sanji dengan Nami. Bahkan pertikaian antara Sanji dengan Zoro yang berlanjut hingga sekarang terjadi karena Nami, di mana waktu itu Sanji salah dengar bahwa Zoro mengatakan ukuran dada Nami kecil, dan Sanji tidak terima akan hal itu. Lalu di arc Thriller Bark, sebuah arc cikal bakal dari arc Wano Kuni, kami sudah pernah mengatakan bahwa awakening dari sini sudah diselipkan dari arc Thriller Bark, di mana Sanji waktu itu bisa membakar seluruh tubuhnya dengan api. Dan alasan Sanji menjadi terbakar seperti itu adalah karena terjadi sesuatu dengan Nami, di mana Usopp bercerita pada Nami bahwa Absalom yang memiliki buah setan Suke Sukenomi itu mengintip Nami yang sedang mandi. Kemudian Sanji mengatakan bahwa tubuhnya terasa aneh setelah ia mengenakan red suit-nya, dan Sanji pernah mengenakan red suit-nya untuk mengintip Nami mandi. Dan bahkan Sanji terkena happiness punch dari Nami. Dan dari cerita One Piece, Sanji begitu mengkhawatirkan Nami. Cerita lebih menonjolkan Sanji yang mengkhawatirkan Nami dibandingkan dengan mengkhawatirkan Robin. Ya, seperti contohnya terjadi pada arc Skypiea, di mana Sanji berkata pada Usopp, "Jika hal itu menyelamatkan Nami, maka aku tidak peduli jika kau mati." Atau ketika di Sabaody, di mana Sanji menitipkan Nami pada Franky, dan kemudian Sanji mengorbankan dirinya untuk bertarung melawan pasifista. Ya, itu adalah salah satu contoh kecilnya. Dan Nami adalah karakter yang ikut terlibat atas drama yang terjadi di kehidupan Sanji. Nami ikut terlibat ketika Sanji memutuskan untuk pergi meninggalkan kelompok kru topi jerami ketika di Pulau Zou. Nami ikut melihat bagaimana Sanji bersih keras menghajar kaptennya sendiri. Nami benar-benar terlibat di segala situasi yang Sanji hadapi. Maka kami pikir, solusi jika Sanji kehilangan emosi adalah Nami. Ada beberapa skenario yang muncul di benak kami. Sanji kehilangan emosi, membabi buta, lalu Nami memeluk Sanji dan akhirnya Sanji tersadarkan. Ya, tapi rasanya ini bukan seperti One Piece banget. Atau skenario yang kedua, Sanji membabi buta, lalu Zoro menepati janjinya untuk menghabisi Sanji. Lalu muncullah Nami yang melihat dan menanggapi bahwa kedua orang ini malah bertengkar di tengah perang. Akhirnya Nami marah dan memukul kedua orang tersebut. Persis seperti bagaimana Luffy dan Zoro yang dihajar oleh Nami sebelum time skip. Dan momen Luffy dan Zoro yang bertengkar waktu itu mungkin akan sama persis seperti kondisi Sanji nantinya. Karena kondisi Luffy waktu itu tidak sadarkan diri. Dirinya sedang kekenyangan daging, dirinya sehabis tidur, dirinya tidak tahu apa yang terjadi, dan akhirnya memutuskan untuk menghabisi Roronoa-Zoro. Sehingga kesimpulannya, ada dua kemungkinan mengenai Sanji. Yang pertama, lineage faktor Sanji tidak sepenuhnya berubah. Bisa saja yang berubah hanyalah kekuatan serta tulangnya dan alisnya saja, sisanya tidak berubah. Atau jika memang Sanji harus kehilangan emosi seperti saudara-saudaranya, maka akan ada cerita di mana Sanji harus dikembalikan lagi emosinya. Namun sejujurnya akan sangat aneh jika kita mendapatkan cerita harus mengembalikan emosi Sanji di tengah pertempuran Onigashima. Maksud kami, masih ada musuh yang harus dihajar. Cerita sudah mendekati puncak. Kid dan Law saat ini sedang ketar-ketir melihat Big Mom yang jadi menggila seperti itu. Namun protagonis malah mengurusi si budak cinta yang kehilangan emosinya. Ya, meski begitu, kami pikir Eiichiro Oda pastinya bisa membuat hal yang terlihat rumit menjadi sederhana. Bahkan mungkin kasus pengembalian emosi ini akan berkedok komedi serius, di mana Nami marah dan memukul Sanji, dan Sanji pun kembali normal. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya?
Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Oh ya, bagi nakama yang ingin memesan case One Piece, sekarang bisa order melalui Shopee atau melalui nomor WhatsApp di kolom deskripsi di bawah. Namun, kami sarankan melalui nomor WhatsApp saja agar lebih cepat untuk diproses. Ho! Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.